warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Oke teman-teman, hari ini aku benar-benar puyeng, super puyeng, lenang super lenang karena abis ituin daging gitu, nganuin daging gitu 2 hari ini. Cuman motong-motong doang, aku nggak makan, tapi makan sih cuman secuil aja gitu, makan daging gitu kan. Aku motong-motongin daging, terus keluarga semuanya kan pada nyate-nyate gitu, aku ikut-ikutan dong kayak bakar-bakarnya gitu, terus bikin bumbu dan lain-lainnya. Pokoknya aku bener-bener kayak khusus jadi tim potong-motong kan. Kalau potong-motong itu dari mentah banget gitu kan, terus kecium banget gitu apa sih bau dagingnya, apalagi daging kambing bau banget. Tapi aku keluarga aku nggak terlalu suka sih sama daging kambing, daging domba gitu, enggak. Nah, aku mau cerita apakah aku makan dagingnya, jadi segimana gitu aku makan dagingnya dan gimana aja rasanya gitu ke lambung aku pas waktu aku makan daging. Dan ada cerita seru gitu sebelum aku ya hari ini gitu, hari Idul Adha gitu, hari motong-motong daging gitu kan. Nah, tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Yuk. Oke teman-teman, sebenarnya sekarang udah jam 10 malam dan waktunya tidur. Aku benar-benar pengen tidur, jadi aku mau cepet-cepet gitu kan ya ceritanya. Nah, jadi sebelum kurban itu mama aku kan kayak random gitu kan, pengen beli bakso. Di sini ada lagi bakso Rewe, tempatnya itu dekat gitu dari rumah, sekitar jarak 1,5 kilometeran gitu kan ya. Nah, si baksonya itu kuahnya tuh benar-benar banyak banget, terus dagingnya tuh kayak banyak gitu, gak banyak tepungnya kan. Biasa kan ada gitu ya tukang bakso yang banyak gitu tepung-tepungannya, cuman dagingnya gak sedikit, jadi ya pokoknya gak terlalu banyak, jadi gak kerasa banget dagingnya. Kalau ini bener-bener kerasa banget dagingnya gitu, baik itu bau jandonya, baik itu bau kayak tetelannya dan lain-lainnya. Pokoknya daging sapi banget gitu kan si baksonya. Nah, terus mama aku traktir yang ada di depan rumah gitu. Teteh aku kan ngewarung gitu kan, terus ada beberapa orang, terus ada anak-anaknya bibi juga, dan terus nanya dong ke aku, gimana nih Pipin, mau enggak? Terus aku nolak gitu kan, enggak, aku mah rajan aja gitu, biar rajan aja, aku nggak mau makan bakso gitu kan, pokoknya nggak mau gitu. Terus berangkatlah tuh anak-anak sama anak-anak ya, yang anaknya teteh gitu kan, anaknya bibi aku gitu, berangkat ambil baksonya karena udah pesan via WhatsApp gitu kan, jadi tinggal bawa aja gitu. Terus aku pas habis diambil tuh, terus aku hidangkan tuh punya rajan kan bening gitu kan, kayak cuman pakai kecap dikit gitu. Terus aku kan penasaran mau makan gitu, mau nyobain gitu. Aku nyobain kayak bakso rajan kan sukanya bakso kecil gitu kan, bakso kecil segini gitu kan, segini bakso kecil. Pokoknya aku nyobain 2. Nah, terus setelahnya gak tau kenapa aku beberapa menit setelah sadar deh, 30 menitan setelah makan tuh bakso, karena emang bau kuahnya bener-bener menyengat banget dan itu banyak banget lemaknya gitu, karena ada tetelannya. Jadi di semangkok itu kan ya, di satu porsi itu plus kayak tetelan gede-gede gitu kan, jadi
kayak bener-bener laris banget tuh bakso, soalnya kelihatan banyak gitu, terus kelihatan menggoda banget sama setetelan-tetelan yang banyak itu gitu. Bau banget kan tuh, aku terus langsung aduh ini kok kelayangan gitu, gak enak. Ini juga kayak agak nyesek-nyesek gimana gitu kan, kalau asam lambung seperti biasa gitu kan, suka kayak aduh kok agak kosong gimana gitu kan abis makan tuh bakso. Terus aku minum tuh yang banyak, terus aku makan pir. Nah terus aduh masih pusing, dan sampai aku setelah itu kayak ketiduran gitu pokoknya teman-teman. Nah terus aku ingat-ingat nih dulu tuh, karena aku udah lama banget gak makan daging sapi gitu semenjak kambuh, soalnya aku kan jaga banget gitu makan. Dari untuk makan ayam juga kan butuh proses gitu, kayak makan yang agak sedikit agak berlemak, terus kayak misalkan ada unsur yang kayak baik itu unsur yang mungkin pantangan, dan lambung aku kayak belum kuat gitu untuk aku makanannya gitu, belum aku kuat makanannya belum kuat buat aku makan gitu kan. Gimana sih, bener-bener ini banget saking ngantuk, belum kuat aku makan gitu. Nah jadi untuk daging sapi aku belum nyobain. Nah itu, dan alhasil pas aku nyoba itu bakso yang bener-bener itu bau banget, bukan bau, jadi khas banget sapinya gitu, banyak daging sapinya itu kayak langsung kelayangan seperti biasa gitu kan, kelayangan dari asam lambung. Nah jadi pas waktu kurban gitu, sekarang kan hari kedua ya nih aku ngonten. Hari kedua ini aku hari pertama kemarin pas waktu pemotongan tuh bener-bener aku nggak nyobain sama sekali, nggak nyicip sama sekali, karena dari baunya juga udah bau banget, terus langsung aduh pusing banget gitu. Apalagi kan mama aku kan alhamdulillah gitu kan kurban, terus banyak yang ngebagi-bagiin gitu kan dari ke RT-an dan dari manapun gitu kan. Aduh aku terus motong-motong, dari motong-motongnya aja itu udah puyeng gitu kan gitu. Pas hari pertama aku bener-bener gak nyobain itu si daging sapi, dan aku juga posting kayak di Instagram gitu. Kalau kalian mau lihat cerita aku di Instagram, kalian tinggal follow aja nih Vina Anissa, A nya 2 ya belakangnya, N nya 2 juga Anisanya. Nah aku kan suka story gitu kan gitu. Aku bilang aku gak mau makan daging, untuk saat ini aku belum mau makan daging gitu, pokoknya gak mau, takut gitu ke lambungnya. Yang pertama takut panas, terus aku takut nanti panas dalam gak bisa BAB dan lain-lain. Emang kalau kebanyakan makan daging kan suka kayak gitu. Jadi aku pokoknya gak mau makan, sama sekali untuk hari pertama. Nah terus hari kedua itu tuh tadi gitu kan, seperti biasa keluarga aku kan itu rame banget, apalagi anaknya bibi banyak gitu. Nah tadi pagi-pagi udah sopnya tuh bener-bener kayak menggoda banget gitu, apalagi kalau pakai cabe gitu, terus tomatnya banyak, kayaknya seger banget. Apalagi yang pakai lemon gitu kan, kayak diguang-guang gitu, super gitu. Tapi aku masih tahan, gak bisa nyoba dong. Nah pas sore-sore itu suami aku dan lain-lain seperti biasa, anak-anak juga, terus tetangga di sini ada yang ngikut gitu, bakar-bakar lagi tuh. Dan itu tuh bener-bener kayak wadaw enak banget gitu, kayak bener-bener si dagingnya tuh juicy banget, terus kan itu pakai olesan madu segala rupa gitu, bumbunya kayak super duper enak banget. Aku nyicip dong sedikit gitu, yang tadinya aku makan sama abon sama kerupuk terus sama sayur gitu kan, aku nyobain, tapi bener-bener secuil banget, karena aku kayak masih aduh ini gimana ya, karena aku suka gitu kalau pertama makan tuh makan dulu gitu, nanti kalau misalkan nggak kenapa-napa ya makan aja gitu, kalau misalkan kenapa-napa ya wayah ya jangan dulu gitu. Tadi aku makan si daging sapinya dan alhamdulillah gak
gak spontan langsung kayak, pokoknya kalau diibaratkan itu seginian lah aku makan tadi ya, karena kan secuil-secuil gitu, dipotong-potong gitu, adalah kalau dijumlahin segini nih aku makan. Alhamdulillah gak langsung beberapa menit gitu kak, gak kayak pas waktu nyicip bakso gitu, gak kenapa-napa, sampai saat ini gak kenapa-napa gitu, alhamdulillah. Tapi kalau pusing-pusing dari bau-bau daging tuh adalah gitu, enak gitu kan, kalian juga pasti kan yang kalau lebaran tuh enak gitu sama daging gitu, sama daging-dagingan saking bosennya. Nah, by the way, apakah makan daging sapi itu bagi yang asam lambung boleh atau enggak? Kalau aku itu nggak bisa nentuin kalian boleh makan daging sapi atau enggak gitu. Itu tergantung lambung masing-masing gitu kan ya. Tapi yang aku tahu daging itu kan, daging sapi itu kayak susah banget gitu dicernanya gitu, kayak susah banget. Jadi kalau yang masih perih tuh kan, kalau yang masih perih hati-hati gitu, itu kan keras ke lambungnya, nanti lambungnya takut gak kuat gitu. Nah tapi bagi yang asam lambung, kata aku juga suka nonton video Erik Wibowo gitu kan, yang motivator yang sama gitu, asam lambung sama GERD, anxiety, tapi dia tuh lebih ke apa ya, lebih ke pencetus 3P gitu kan, pencetus 3P di Indonesia kayaknya gitu, Erik Wibowo gitu. Justru kalau yang asam lambung itu bagus makan yang daging sapi gitu kan, terutama yang laparan, soalnya itu awet di perutnya gitu. Di daging sapi kan susah tuh dicerna gitu, susah tuh si asam lambung, susah karena saking kerasnya gitu. Bagus kalau yang laparan itu tuh bisa meminimalisir dapat meminimalisir cepet lapar gitu teman-teman. Nah jadi kalian coba aja lah. Kalau soal makanan aku nggak bisa, ini kamu harus makan ini, kamu harus makan kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh makan itu, nggak bisa. Tapi aku cuman suka nyaranin aja yang dasar banget, kayak misalkan pedes, asem, terlalu berminyak, terlalu berlemak, terus kayak yang bergas gitu. Tapi aku nggak kayak gini, kamu jangan makan kol, kamu jangan makan misalkan cabai atau apa gitu. Tapi kan tetap kalau misalkan kita keterlaluan banget gitu, mantang banget, itu kan kita suka jadi kurang nutrisi gitu, terus nanti kurus, kepikiran lagi, anxiety lagi, itu kan bahaya banget. Nah jadi kalau soal makanan itu cocok-cocokan. Jadi gini aja deh rumusnya, kalau kalian misalkan pas makan tuh makanan itu kenapa-napa, baik itu langsung, baik itu besoknya, atau atau besoknya lagi, dan itu frekuensi makanannya yang kita makan gitu, itu termasuk sedikit pantangan langsung kenapa-napa, itu mendingan hindari dulu makan yang aman-aman aja gitu. Kalau misalkan aman ya nggak apa-apa, makan aja gitu kan, apalagi makanan-makanan bergizi kayak gitu, asupan harian ya, makanan bergizi lah pokoknya gitu, biar kita apa gitu kan, bisa kuat gitu dan lain-lain. Pokoknya harus seimbang juga, emang harus seimbang juga, cuman pelan-pelan gitu, yang kembali ke dasar, kata aku juga dasar. Kalau asam lambung tuh misalkan gak boleh makan yang terlalu kan bahasanya juga terlalu gitu, tapi kalau misalkan untuk icip-icip itu gak apa-apa. Dan bukan gak apa-apa sih ya, terserah kalian gitu kan, mindsetnya ada di diri kalian gitu, apa itu ya, maksudnya biar gak terlalu bener-bener kemana-mana ya, maksudnya gitu kan. Suka kayak gini, aduh gimana nih makan yang pepes-pepesan terus, jadi kayak kurang gizi, kurus, terus
ngejaga banget ini itu, takut makan malah anxiety-nya bertambah-tambah, jadi takut makan ini itu karena takut kambuh, itu juga kan gak baik juga. Nah gitu, jadi sebaiknya kalau kata aku gitu aja. Kalau misalkan makanan itu nggak balik lagi lah ke yang tadi, kayak muter-muter nih itu bicara gitu, pokoknya gitulah intinya. Nah untuk daging sapi kembali lagi, aku ya gitu belum mau gitu, belum mau, dan tadi cuman makan secuil aja gitu, tapi oke, fine lah segitu itu. Dan emang tadi daging sapinya empuk juga gitu. Terus apa lagi ya, untuk bumbunya tadi tuh aku cuman pakai ini kan sate kan ya, sate bumbunya tadi tuh bawang putih diulek sama kayak lada gitu diulek, terus dioles-olesin, terus dibakar tuh ya kan, dibakar. Kalau udah mungkin mungkin setengah mateng gitu kan ya, belum terlalu setengah mateng juga, terus suka oles-olesin kan itu sama kecap plus madu gitu. Aku pakai madu, itu tuh bener-bener markotop banget gitu untuk itunya. Cuman kalau yang sambal-sambalnya kan itu orang lain kan yang makannya gitu. Sambalnya ada yang sambal kacang, ada yang sambal kecap gitu. Gitulah pokoknya cerita hari ini. Jadi intinya tadi kembali lagi, kalau makanan itu benar-benar cocok-cocokan, dan jangan terlalu keterlaluan juga lah, nanti anxiety lagi, malah rusak tuh pikiran, pusing, asal dasar aja, gizinya seimbang, terus banyakin makan sayur sama buah, tapi yang aman juga gitu, yang aman-aman aja gitu, nyari aman aja gitu. Mungkin videonya sekian dulu ya dari aku, mudah-mudahan videonya bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.